Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, dengan mengutus sabda kebenaran dan Roh Pengudus ke dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri-Mu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaannya dalam keagungan kuasanya. Semoga bacaan-bacaan yang kami dengarkan dan kami renungkan hari ini menguatkan iman kami akan misteri Tritunggal yang Maha Kudus. Akhirnya kami tetap setia kepadamu. Amin. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Gereja Katolik pada hari ini merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Dalam tradisi Gereja Katolik, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus atau Trinitas dirayakan pada hari Minggu pertama sesudah Hari Raya Pentakosta. Pada hari raya ini, Gereja mengajak kita untuk mensyukuri sekaligus merayakan misteri iman, misteri Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Misteri Tritunggal Maha Kudus adalah suatu misteri terbesar dalam hidup iman kita. Doktrin iman ini memang tidak mudah untuk dijelaskan dan diterima dalam keterbatasan pemahaman kita sebagai manusia, karena tidak ada rumusan sempurna yang dapat menggambarkan misteri Tuhan secara lengkap. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes, dilukiskan bahwa apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Allah Roh Kuduslah yang akan selalu menyertai kita dan membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Dialah yang membimbing kita untuk hidup baik dan benar di hadapan Allah dan manusia. Dialah yang senantiasa membaharui hidup kita, sehingga kita semakin layak disebut sebagai anak-anak Allah. Dalam pengalaman hidup beriman kita, ketika kita membuat tanda salib, apakah kita sadar dan menghayati apa yang sedang kita lakukan? Terkadang ketika kita membuat tanda salib, kita membuatnya dengan cepat-cepat. Terkadang kita membuat sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Jangan-jangan ketika kita membuat tanda salib, kita tidak sadar dan tidak menghayati apa yang sedang kita lakukan.
Setiap kali kita berdoa, entah itu pagi hari saat bangun tidur atau malam hari saat pergi istirahat, sebelum dan sesudah makan, semuanya kita mulai dengan membuat tanda salib dengan mengatakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan dalam rumusan baptis juga dikatakan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pertanyaannya bagi kita, apa artinya kalau kita percaya kepada Tritunggal yang Maha Kudus? Apa maknanya kita mengimani Tritunggal yang Maha Kudus? Mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus tidak lain adalah bagaimana kita mengarahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tritunggal yang Maha Kudus. Kepadanya lah hidup kita arahkan, kita tujukan, dan seluruh harapan kehidupan kita, dan akhirnya kita sadar dan kita sandarkan kepadanya. Mengapa demikian? Karena kita yakin dan percaya bahwa Tritunggal Maha Kudus adalah keselamatan kita dan jaminan kebahagiaan sejati bagi kita orang beriman. Melalui perayaan Tritunggal Maha Kudus, gereja mengajak segenap umat beriman menyadari bahwa hidup ini adalah bukti dari suatu penyelenggaran ilahi, yakni Bapa sebagai pencipta atau yang menciptakan segala sesuatu, Putra atau Yesus Kristus yang menebus manusia dan menyelamatkan kita, dan Roh Kudus yang menuntun dan memelihara serta membawa kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Dan ini semua dapat kita temukan dalam rumusan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Ketiga pribadi ilahi, Bapa dan Roh Kudus, hidup dalam persekutuan yang begitu erat, dan ketiganya membangun kerjasama yang sangat baik. Bapa adalah pribadi yang memiliki peran sebagai pencipta segala sesuatu. Santo Thomas Aquinas mengatakan dalam ajarannya bahwa Allah memiliki peran sebagai penggerak yang tidak digerakkan oleh yang lain, tetapi ia adalah penggerak bagi yang lain. Sedangkan Putra memiliki peran turun ke dunia menjadi sama seperti manusia yang lain. Putra memiliki peran untuk bisa menebus dosa manusia dan sekaligus membuktikan eksistensi dirinya sebagai anak Allah. Roh Kudus memiliki peran meneruskan serta menanggapi semua karya yang ditinggalkan oleh Putra, yakni Yesus Kristus. Santo Yohanes Paulus II mengatakan bahwa Roh Kudus yang telah diutus oleh Bapa selalu ada bersama dengan gereja lewat para rasul. Semua karya keselamatan yang diberikan Allah itu akan senantiasa diteruskan dengan semangat yang dituntun dan diterangi dengan kuasa Roh Kudus itu. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimanakah kita mengkonkretkan semangat Tritunggal ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, dalam kehidupan berkeluarga, sebagaimana seorang ayah berperan sebagai seorang bapa rumah tangga yang harus menyayangi istri dan anak-anaknya, begitu juga istri sayang kepada suami dan anak-anaknya, lalu anak-anak sayang kepada kedua orang tuanya. Wujud nyata dalam kehidupan berkeluarga. Kedua, kita diajak merenungkan bagaimana kita dapat semakin menghidupi
dan mencerminkan kehidupan Allah, yaitu hidup yang penuh kasih. Kita yang telah diangkat menjadi putra-putri Allah, didorong semakin menghidupi keindahan hidup Allah Tritunggal ini. Dinamika kehidupan penuh cinta dalam diri Tritunggal ini kiranya menjadi dinamika kasih antar manusia. Semoga segala tingkah laku dan tutur kata kita sejatinya mencerminkan Dia yang telah kita imani, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga persatuan yang erat dan akrab dan mesra dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus membuat kita pun mampu hidup dalam persatuan dengan sesama kita, sehingga kesatuan itu mewujudkan hadirnya Allah Tritunggal dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Ya Bapa, semoga kami senantiasa membina persaudaraan dan persatuan dalam iman. Semoga berkat dorongan Roh Kudus kami dapat tumbuh sebagai gereja-Mu yang giat dan bersemangat dalam mewartakan karya kasih-Mu, sehingga misteri Tritunggal yang Maha Kudus ini sungguh menjadi nyata dalam kata dan perbuatan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra
dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.